wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Zahari dengan NIRM 0102-21243 dari kelas BUN 6B. Nah, pada video kesempatan kali ini saya akan membahas dan menjelaskan tentang penjaminan mutu panen yang ada di KUD Sejahtera. Untuk itu, saksikan video sebagai berikut. Kegiatan yang pertama dalam penjaminan mutu panen yaitu apel pagi. Apel pagi dilaksanakan pada jam 6.30 WIB yang bertujuan untuk melakukan pengabsenan kehadiran pemanen dan memberikan arahan ke pemanen terkait teknik memanen kelapa sawit yang benar supaya tidak terjadi kesalahan dalam pemanenan kelapa sawit. Mandor panen juga akan memberitahu blok mana saja yang akan dipanen supaya tidak terjadi miskomunikasi antara pemanen dan mandor panen. Kegiatan yang kedua yaitu pemotongan tandan buah segar. Setelah melakukan apel pagi, para pemanen akan memasuki ancak masing-masing untuk melakukan pemotongan tandan buah segar sesuai dengan kriteria matang panen yang telah ditetapkan oleh KUD Sejahtera. Kriteria matang panen di KUD Sejahtera yaitu buah yang sudah berada di praksi 2 dan juga buah yang telah mengalami perubahan warna menjadi orange atau merah gelap yang sudah berondol di piringan. Pemotongan tandan buah segar diawali dengan pemotongan pelepah. Dengan ketentuan, tanaman kelapa sawit KUD Sejahtera berumur di bawah 8 tahun, maka turunkan pelepah yang terbawah dan pertahankan jumlah pelepah songgoh 3. Jika pelepah sudah songgoh 3, maka tidak perlu melakukan pemotongan pelepah dan langsung melakukan pemotongan tandan buah segar. Alat yang digunakan dalam pemotongan tandan buah segar yaitu berupa dodos. Tandan buah segar yang sudah diturunkan dikumpulkan di pasar pikul untuk memudahkan proses pengangkutan ke TPH. Ketiga yaitu pengutipan brondol. Brondol yang ada di piringan dikutip dan dikumpulkan di TPH. Keempat yaitu penyusunan pelepah yang sudah terpotong di gawangan mati. Kelima yaitu pengangkutan tandan buah segar TBS ke tempat pengumpulan hasil TPH. Pengangkutan TBS menggunakan alat tojo dan kereta sorong atau angkong menuju ke tempat pengumpulan hasil atau TPH. Keenam yaitu penyusunan tandan buah segar di tempat pengumpulan hasil. Penyusunan TBS di TPH dapat menggunakan alat tojo ataupun gancu. Penyusunan tandan buah segar di tempat pengumpulan hasil bertujuan untuk memastikan tandan buah segar siap diangkut ke pabrik kelapa sawit. Tandan buah segar disusun 5 buah ke belakang yang bertujuan untuk memudahkan dalam menghitung buah yang ada di TPH. Setelah tandan buah segar disusun di TPH, pemanen akan menulis nomor ancak dan jumlah buah yang ada di TPH. Selanjutnya yaitu memotong tangkai buah yang panjang. Tangkai buah yang panjang dapat mempengaruhi waktu penimbangan buah dan pengolahan buah di pabrik kelapa sawit. Untuk itu, tangkai buah yang panjang perlu dipotong sebelum pengangkutan ke pabrik kelapa sawit.
Ketujuh, yaitu pengangkutan buah kelapa sawit ke pabrik. Dalam pengangkutan buah kelapa sawit ke pabrik, tidak boleh lebih dari 24 jam. Jika buah kelapa sawit masuk ke pabrik kelapa sawit dalam jangka waktu lebih dari 24 jam setelah buah tersebut dipanen, maka dapat disebut sebagai buah restan. Dan buah restan mengandung ALB yang tinggi. Proses pengangkutan buah kelapa sawit di kebun KUD Sejahtera dilakukan berdasarkan kecepatan pemanen dalam mengeluarkan buah sebanyak kurang lebih 1000 tandan. Jika buah sudah mencapai 1000 tandan atau lebih, maka tim pengangkut yang terdiri dari 2 orang pemuat akan mengambil TBS di TPH yang diawasi oleh mandor ceker. Dan alat yang digunakan oleh pemuat untuk memuat buah kelapa sawit ke dalam truk yaitu menggunakan tojok. Dalam proses pengangkutan buah kelapa sawit ke pabrik, buah yang kurang dari 3 kg atau buah yang abnormal tidak diangkut ke pabrik kelapa sawit dan akan dilakukan kletek manual oleh karyawan kebun KUD Sejahtera. Setelah truk terisi penuh, maka proses selanjutnya yaitu penimbangan yang dilakukan di kebun KUD Sejahtera dan siap untuk diangkut ke pabrik kelapa sawit. Itulah video tentang penjaminan mutu panen yang ada di KUD Sejahtera. Cukup sekian dan terima kasih.